Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Mendengar pimpinan Hyunjong yang lagi-lagi merendah, Tanggunak terus saja memuji Gunung Hua. Tentu saja ada alasan di balik itu semua. Ia ingin melihat bagaimana reaksi dan juga wajah para pimpinan sekte dan kepala keluarga. Dan tentu saja semua orang terlihat cemberut dan juga terkejut melihat perkembangan Gunung Hua. Tentu saja itu juga berlaku bagi Tanggunak. Jika saja Chung Myun tidak mampir ke Sichuan, pasti dirinya akan merasakan hal yang sama dengan para pimpinan sekte lainnya. Pada titik ini ia bahkan merasa jika beraliansi dengan Gunung Hua adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat semenjak menjabat menjadi kepala keluarga Tang. Bahkan sebelumnya Tanggunak mungkin mengira jika ia akan merasakan manfaat dari aliansi tersebut kurang lebih 10 tahun lamanya. Tapi ternyata bahkan tidak butuh waktu yang lama untuk Gunung Hua mengejutkan dan memberi manfaat kepada keluarga Tang. Tanggunak kembali ingin memuji dan menyanjung Gunung Hua juga pimpinan Hyunjong. Tapi tiba-tiba seseorang memotongnya. Itu adalah Ho Dojin, pimpinan sekte Wudang. Ia berkata, "Ya, naga ilahi Gunung Hua memang benar-benar hebat. Tapi sangat disayangkan ia tumbuh di Gunung Hua. Jika saja ia berada di sekte yang lebih baik, pasti ia bahkan bisa menjadi harimau bersayap." Ya, tujuan Ho Dojin mengatakan hal tersebut adalah untuk membuat Chung Myun terlihat hebat, tapi Gunung Hua terlihat kurang. Mendengar perkataan Ho Dojin, para pimpinan sekte pun mulai menatap Hyunjong. Mereka ingin melihat ekspresinya, tapi sayangnya dari dulu Hyunjong sudah biasa direndahkan. Ia bahkan terlihat tenang dan tidak terprovokasi sedikit pun. Lalu Hyunjong pun mulai berkata, "Ya, itu sangat disayangkan. Tapi Gunung Hua tidak hanya Chung Myun saja, masih ada banyak murid lainnya. Dan dengan mereka bersatu, aku yakin mereka bahkan bisa melindungi Gunung Hua tanpa diriku. Itu semua karena murid-muridku kuat dan mereka telah membuktikan hal tersebut." Mendengar perkataan Hyunjong, Ho Dojin pun terdiam. Lalu terdengar suara dari arena pertarungan. Pertandingan selanjutnya, Yuisul dari Gunung Hua. Mendengar hal tersebut, murid Gunung Hua pun mulai menyemangati Yuisul. Tentu saja yang paling bersemangat untuk menyemangatinya adalah Tang Soso. Ia berharap jika seniornya bisa memenangkan pertarungan. Dan tentunya Yuisul juga percaya diri akan kemampuannya. Ia pun mulai menuju arena pertarungan. Tapi tiba-tiba Yeonjung berkata kepada Chung Myun, "Chung Myun, apakah kau tidak ingin mengatakan sesuatu kepadanya?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Itu tidak perlu. Senior tidak sebodoh kalian. Aku hanya mengatakan hal-hal yang perlu kepada orang-orang bodoh seperti kalian." Dan tidak seperti murid Gunung Hua lainnya, bisa dibilang Yuisul merupakan satu-satunya murid yang memiliki kebanggaan lebih tinggi tentang Gunung Hua dibandingkan yang lainnya. Dan akhirnya Yuisul pun bisa melihat sosok yang akan ia hadapi, yaitu Peng Kyung. Tentunya itu bukanlah lawan yang mudah. Yuisul bahkan merasakan hawa yang berat. Itu memiliki arti jika lawannya kuat. Ia pun mulai meneguhkan dirinya dan juga menarik nafas hingga akhirnya menghunuskan pedang. Di sisi lainnya, Yeonjung pun bertanya kepada Chung Myun, "Chung Myun, apakah senior baik-baik saja? Bisakah ia menang?" Lalu Chung Myun pun menjawab, "Jika dilihat dari kekuatan, mungkin lawannya memiliki kekuatan 2 kali lipat dibandingkan Yuisul.
Tapi untuk menang tidak hanya diperlukan kekuatan. Chungmyun mulai mengingat bagaimana gigihnya Yuisul untuk bisa mendapatkan pelatihan dari Chungmyun. Dan setelah menerima pelatihan, ia tidak pernah mengeluh dan juga bolos. Tekadnya sangat kuat. Chungmyun bahkan tidak mengerti dan juga tidak paham kenapa Yuisul ingin sekali membuat bunga plum mekar di pedangnya. Jika saja Chungmyun tidak datang ke Gunung Hua, mungkin Yuisul bisa menjadi hantu Gunung Hua karena tidak bisa membuat bunga plum mekar sampai akhir hayatnya. Jika ia ditanya apakah Yuisul bisa menjadi pendekar yang kuat, mungkin jawabannya tidak. Tapi Chungmyun yakin jika Yuisul bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Kembali ke arena pertarungan, Yuisul pun mulai memperkenalkan dirinya. Begitu juga lawannya, yaitu Peng Qiong. Ia merupakan anggota keluarga Hebei. Peng Qiong meyakini jika Yuisul merupakan pendekar pedang yang hebat. Tapi ia juga yakin jika Yuisul masih jauh di bawahnya. Ia bahkan berkata, "Aku tahu kau hebat, tapi jika kau bisa mengalahkanku, maka namamu pasti akan menjadi lebih terkenal. Tapi bisakah kau melakukan hal tersebut?" Sayangnya, terkenal bukanlah tujuan dari Yuisul. Ia hanya ingin memperlihatkan teknik pedangnya. Setelah siap, Yuisul pun mulai bergerak ke arah Hebei Feng. Itu adalah teknik pedang yang berbeda dibandingkan pedang Gunung Hua yang pernah ia lihat di pertarungan sebelumnya. Walaupun awalnya Peng Qiong bisa menahan serangan Yuisul, tapi entah bagaimana pedang Yuisul bergerak sangat elastis hingga bisa melukai pahanya. Dan dengan itu pula akhirnya Peng Qiong sadar ia telah memandang remeh lawannya. Dan selanjutnya serangan lanjutan kembali dilancarkan oleh Yuisul. Tapi tentunya seberapa kuat pun pedang Yuisul akan sangat sulit untuk menghancurkan pedang milik Peng Qiong yang memiliki bobot jauh lebih besar dibandingkan dengan Yuisul. Dan benar saja, beberapa teknik Yuisul bisa dimentahkan. Lalu selanjutnya serangan balasan mulai dilemparkan oleh Peng Qiong. Ia pun mulai menggunakan teknik pedang milik keluarga Hebei. Dan benar saja, teknik tersebut sangatlah kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan hancurnya panggung yang terkena serangan tersebut. Untungnya Yuisul berhasil menghindar, tapi tentunya Peng Qiong tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun mulai mengejar Yuisul dan bam! Sebuah serangan berat pun menghantam Yuisul. Para murid Hua bahkan sampai khawatir melihat hal tersebut. Untungnya Yuisul berhasil menahan serangan tersebut. Lalu saat Yuisul terdorong, ia pun memanfaatkannya untuk lompat dan berputar di atas Peng Qiong, lalu melakukan serangan balasan dan bam! Sebuah goresan pun terlihat jelas di dada Peng Qiong. Walaupun tidak dalam, tapi itu meninggalkan bekas luka. Peng Qiong bahkan sampai mundur. Ia tidak bisa menyangka Yuisul bisa memanfaatkan masa krisisnya untuk melakukan serangan balasan yang bisa dibilang sangat sulit. Melihat hal tersebut, tidak hanya Peng Qiong, murid-murid Gunung Hua juga sama terkejutnya. Begitu juga dengan Baek Chun. Ia tahu jika Yuisul kuat, tapi ia baru sadar kekuatan sebenarnya setelah melihat pertarungan tersebut. Lalu Chungmin pun mulai menjelaskan, latihan adalah cara untuk seorang pendekar bertahan hidup, dan tentunya para senior mengetahui hal tersebut. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kalian semua, Yuisul tidak menggunakan cara yang sederhana setiap kali berlatih. Mendengar penjelasan tersebut, Baek Chun pun mulai mengangguk
sibuk. Tapi ada hal yang membuatnya penasaran, lalu ia pun bertanya, jika benar demikian, kenapa ia menjadi yang paling bersemangat saat kita bertarung? Dan Chungmin pun menjawab, jangan bicara omong kosong, cepat lihat saja pertarungannya. Chungmin kembali memberi sedikit penjelasan. Teknik yang digunakan Yuisul belumlah sempurna. Jika itu sempurna, pastinya akan memberikan luka yang dalam bagi Peng Qiong. Tapi ada satu hal yang pasti, teknik Yuisul akan berangsur sempurna setiap kali ia menggunakannya. Oleh sebab itulah Chungmin meminta seluruh seniornya untuk memperhatikan hal tersebut. Dan kembali ke pertarungan. Dengan percaya dirinya, Yuisul kembali melakukan serangan. Ia pun bergerak dengan cepat ke arah Peng Qiong sambil mengayunkan pedangnya. Tapi tentunya itu merupakan hal yang fatal menurut Peng Qiong karena pedangnya jauh lebih berat dibandingkan pedang milik Yuisul. Ia bahkan merasa diremehkan karena Peng Qiong yakin jika Yuisul menyadari hal tersebut. Dan benar saja, saat kedua pedang saling berbenturan, pedang milik Yuisul terpental. Dan tentu saja hal tersebut dimanfaatkan oleh Peng Qiong untuk melakukan serangan balik kepada Yuisul. Dan pedangnya pun mulai mengarah ke kepala Yuisul. Tapi dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye. Oh ya, seperti yang Mimin sampaikan di forum komunitas, setiap kali ada yang memberikan Mimin thanks di video terbaru dari manhwa Gunung Hua, insya Allah akan Mimin buatkan chapter bonus. Udah gitu aja.